Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oh iya, pagi ini udah bantuin orang tua belum? Mungkin ada yang bantu cuci piring, nyapu, atau jemur pakaian. Apapun itu, keren banget. Nah, di obrolan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas dua kemampuan super penting. Gimana caranya wujudin keinginan kita, dan gimana caranya ngobrol dan berpendapat yang santun, biar semua jadi asyik. Yuk kita mulai. Pasti pernah dong ya kan, lagi jalan-jalan atau mungkin lagi lihat-lihat online, tiba-tiba ada barang yang bikin kita naksir berat. Langsung deh kepikiran, duh pengen banget punya itu. Bisa jadi itu mainan baru, buku komik seri terbaru, atau mungkin kamu pengen beliin kado buat ulang tahun ayah atau ibu. Pertanyaannya, gimana caranya mengubah rasa pengen itu jadi punya? Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi kalau kita punya keinginan, gimana sih langkah pertamanya? Ada satu cara, satu alat super ampuh yang sebenarnya udah kita semua tahu. Apa itu? Jawabannya adalah jeng jeng jeng, menabung. Kelihatannya sederhana ya, tapi jangan salah, ini adalah kunci pertama dan paling penting buat meraih impianmu. Menabung itu bukan berarti kamu nggak boleh jajan sama sekali lor, tapi ini soal kita belajar untuk menyisihkan sedikit demi sedikit uang kita untuk tujuan yang lebih besar. Ibaratnya, kita lagi membangun istana impian kita, satu koin demi satu koin. Yang paling keren dari menabung itu manfaatnya bukan cuma soal ngumpulin duit. Coba lihat deh. Pertama, kita jadi melatih kesabaran. Nahan diri dari godaan beli ini itu demi barang impian kita. Kedua, kita melatih kedisiplinan. Rutin masukin uang ke celengan, wah itu butuh komitmen. Dan yang gak kalah penting, kita jadi punya dana cadangan. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, kita nggak bingung. Keren kan? Oke, kita semua udah setuju kalau menabung itu penting banget. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya dan di mana sih tempat yang paling pas buat nyimpan uang hasil kerja keras kita? Yuk, kita bedah satu-satu. Nah, ini pertanyaan bagus. Uangnya mau kita simpen di mana ya enaknya? Ternyata ada beberapa pilihan, dan setiap pilihan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kira-kira mana ya yang paling cocok buat kamu? Yuk kita lihat tabel perbandingannya. Pertama ada celengan. Ini sih paling gampang ya, tinggal plung uangnya masuk. Tapi kekurangannya godaannya besar. Gampang banget dicongkel pas lagi pengen jajan. Kedua di bank. Ini jelas lebih aman dan kerennya lagi uang kita bisa nambah karena ada bunga. Minusnya ya kalau mau ambil harus ke bank dulu. Terakhir ada koperasi sekolah. Wah ini deket banget, gampang dijangkau. Tapi biasanya bukanya cuma pas jam sekolah aja. Jadi, tinggal pilih yang sesuai sama kebutuhanmu. Eits, tapi jangan cuma ngandalin uang saku dong. Coba deh tengok sekeliling kamarmu. Ada nggak barang-barang yang masih bagus tapi udah nggak kepake? Itu bisa dijual loh. Atau kamu juga bisa lebih kreatif lagi. Misalnya daur ulang botol bekas jadi tempat pensil yang lucu, terus dijual. Wah, bisa jadi pengusaha cilik nih. Oke, tabungan udah mulai kekumpul nih. Sebelum kamu belanja, ada satu pertanyaan keramat yang wajib kamu tanyakan ke diri sendiri. Coba tarik nafas dalam-dalam, terus tanya dengan jujur, benarkah aku membutuhkannya? Bedakan antara ingin dan butuh. Ini penting banget biar tabunganmu nggak habis buat hal-hal yang akhirnya cuma jadi pajangan. Sip, urusan menabung dan belanja cerdas udah kita bahas. Sekarang kita naik level ke skill penting berikutnya. Gimana kalau keinginan kita itu butuh diskusi sama orang lain? Nah, disinilah kita butuh jurus jitu buat menyampaikan pendapat dengan asyik dan diterima. Waduh, coba lihat gambar ini. Pernah nggak sih kamu ngalamin diskusi yang kayak gini? Semua orang ngotot sama pendapatnya, suaranya kenceng-kencengan, nggak ada yang mau dengerin. Hasilnya apa? Cuma capek hati, bisa-bisa malah jadi musuhan. Dan masalahnya nggak selesai juga. Ini namanya mode debat kusir, dan ini harus kita hindari. Nah, seharusnya kan begini, adem, ayem, tentrem, duduk bareng, saling tatap muka, dan dengerin satu sama lain. Walaupun mungkin pendapat kita beda, tapi kita tetap bisa saling menghargai. Inilah tujuan kita, diskusi yang membangun, bukan yang menghancurkan. Ini dia salah satu kalimat saktinya. Kalau kamu nggak setuju sama pendapat teman, jangan langsung bilang, ah kamu salah. Coba deh pakai kalimat ini, aku tidak sependapat, karena... Terus kamu jelaskan alasanmu dengan tenang. Ini nunjukin kalau kamu nggak setuju sama idenya, bukan sama orangnya. Ngomong-ngomong soal ketenangan, udah pada sholat dan ngaji belum hari ini? Jangan lupa ya, itu juga kunci biar hati dan pikiran kita adem. Ini ada jurus andalan lainnya. Walaupun kamu nggak setuju, coba cari satu hal baik dari pendapat temanmu. Misalnya dengan bilang,
Tapi, kelebihan dari idemu itu menurutku, wah, ini trik jitu biar temanmu merasa dihargai dan gak langsung pasang mode bertahan. Suasana diskusi pasti jadi lebih enak. Jadi, intinya ada 3 aturan emas dalam berdiskusi. Pertama, ngomongnya yang jelas, jangan muter-muter. Kedua, kasih kesempatan temanmu bicara. Jangan main potong aja. Dan yang paling penting, selalu hargai temanmu sebagai pribadi, meskipun kamu nggak setuju 100% sama idenya. Waktunya kuis. Setelah belajar banyak hal tadi, sekarang kita coba kenali diri kita sendiri lebih dalam lewat kuis singkat ini. Jawab yang jujur ya. Coba perhatikan gambar ini dan jujur sama diri sendiri. Apa sih yang paling sering jadi alasan kamu buat beli sesuatu? Apakah karena lihat teman punya? Atau ada alasan lain? Yuk, pilih alasanmu. Apakah kamu tim A? Karena temenku punya, aku jadi pengen juga, alias gampang ikut-ikutan. Atau tim B? Nggak tahu kenapa, kelihatannya bagus aja, alias tim lapar mata. Atau kamu tim C? Aku benar-benar memerlukannya untuk... Nggak ada jawaban yang salah kok. Ini cuma biar kita makin kenal sama kebiasaan kita sendiri. Oke, teorinya udah dapet, kuisnya udah dijawab, sekarang saatnya kita praktek. Di bagian terakhir ini, kita bakal mengubah semua yang kita pelajari jadi sebuah karya nyata. Lihat deh, asyik banget kan kelihatannya? Sekarang giliranmu. Ayo, siapkan gunting, lem, cat, dan semua jiwa senimu. Kita akan membuat sesuatu yang spesial banget, yaitu celengan untuk menyimpan impian-impian kita. Caranya gampang banget. Pertama, cari barang bekas di rumah. Bisa botol plastik, kaleng susu, atau kardus sepatu. Kedua, hias sesuka hatimu, sekreatif mungkin. Nah, langkah ketiga dan keempat ini yang paling ajaib. Tulis impianmu di secari kertas. Misalnya, nabung buat beli sepatu bola atau nabung buat hadiah ibu. Terus, tempel kertas itu di celenganmu. Ini bakal jadi pengingat dan penyemangat super ampuh setiap hari. Butuh inspirasi? Lihat deh. Keren-keren banget kan? Nggak perlu takut jelek atau nggak sempurna. Yang paling penting adalah celengan ini buatan tanganmu sendiri dan di dalamnya ada impian besar yang menunggumu. Jadi semangat ya! Nah, setelah semua obrolan kita hari ini, pertanyaan terakhir ini untuk kamu. Impian besar apa yang akan jadi tujuan pertamamu menabung mulai hari ini? Coba deh tulis di kolom komentar, impian apa yang mau kamu wujudkan? Siapa tahu kita bisa saling menyemangati. Alhamdulillah, selesai juga pembahasan kita. Terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa jadi langkah awal buat kamu meraih semua impianmu. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng di kesempatan lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.